Berzikir untuk bertanya, sebutkan nama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Siti Hajar Bertolo. Saya adalah perwakilan dari Pengurus Besar Persaudaraan Indonesia Berzikir Provinsi Sulawesi Tengah. Dalam hal ini saya telah mendengar tadi ceramah yang telah disampaikan oleh Buya. Ada satu yang ingin saya tanyakan, yaitu mengenai haram, makanan haram dan subhat. Di sini saya akan tanyakan, satu pertanyaan saya mengenai hal takwa tadi. Saya ingat tadi di Ya, mungkin bisa didekatkan mic-nya, Ibu. Subhanallah, yaitu mengenai makanan haram dan subhat. Nah, di sini saya ingin tanyakan, apakah perbedaan makanan daripada yang dikatakan tadi haram dan makanan yang dikatakan subhat? Salah satunya. Yang kedua, di zaman sekarang ini silaturahim masa COVID sepertinya ada pembatasan dikarenakan masa COVID. Dan kalau kita merunduk pada tahun-tahun lalu, silaturahim itu masih sangat erat untuk jalinan silaturahim, terutama orang tua saya. Orang tua saya masih dapat membawa saya untuk berkunjung ke keluarga. Tetapi di era sekarang ini, tak usahlah bagi kita orang tua. Anak-anak saja mau diajak berkunjung ke keluarga, lebih memfokuskan diri kepada media sosial masing-masing, medsos, sosmednya masing-masing. Itulah barangkali sedikit apa saran dari Buya dalam menghadapi zaman era sosmed sekarang ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Ibu Siti Hajar. Saya persilakan lagi dari ibu-ibu dari Persaudaraan Indonesia Berzikir. Satu lagi, saya persilakan untuk bertanya. Ya, baik. Kembali kami membuka line telepon. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Ya baik, kembali kami membuka line telepon di 0451452414. Bagi pemirsa yang ada di rumah. Ya halo, assalamualaikum. Dengan Pak Lukman. Ya Pak Lukman, di mana Pak? Dari Kabonena. Baik, silakan Pak Lukman dari Kabonena. Yang menyangkut masalah qanaah. Qanaah ini kan sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya melihat dari aspek lahirialnya. Artinya banyak saudara-saudara kita yang seiman terbatas dengan segala kekurangannya, cacat jasmani maupun rohani. Apakah ini sudah menjadi ketetapan Allah? Kalau memang itu sudah menjadi ketetapan Allah, terus bagaimana orang yang secara jasmani, rohani mengharapkan sesuatu dari siapa kalau memang itu Allah sudah tetapkan bahwa secara jasmani lahiriah itu dia sudah serba kekurangan. Nah, demikian yang saya tanyakan secara qanaah, sesuatu yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala secara lahiriah cacat. Terima kasih. Ya baik, terima kasih Pak Lukman di Kabonena. Ya baik. Pak Lukman. Ya baik, terima kasih Pak Lukman di Kabonena. Ya baik Pak Buya, ya kita mungkin langsung saja dari Ibu Siti Hajar terlebih dahulu. Ini tentang ada makanan haram, ada makanan subhat. Jadi seperti apa itu Buya? Makanan haram dan subhat. Kemudian kedua, silaturahim dalam kondisi COVID seperti ini. Apalagi ada medsos ini Buya. Ini istilahnya lebih menjauhkan karena
yang sudah jauh didekatkan, tapi yang sudah dekat dijauhkan ini. Ini kebalikannya. Bagaimana Buya menanggapinya? Tafadhol. Ya, ketika kita memahami agama kita secara benar dan kemudian kita mempraktekkan Islam secara benar, insya Allah semua apa yang dianjurkan oleh agama kita, maka insya Allah dengan ringan kita akan melaksanakan, tidak rasa berat. Ketika bertanya tentang yang haram, maka sesuatu yang haram itu kan sudah jelas. Khinzir wal qalb haram. Haram. Ya, itu sudah final. Ya kan? Khinzir wal qalb haram. Kemudian makanan-makanan yang tidak diperuntukkan untuk kita, makanan orang lain gitu, bukan diperuntukkan untuk kita, sudah jelas haram, tidak boleh kita makan. Kemudian bagaimana hal yang subhat? Ya, yang subhat ini saya contoh ibu-ibu gini, ibu-ibu mengamanahkan misalnya kepada anak-anaknya, nah ini makanan, ini untuk ayahmu, ini untuk ayahmu. Kamu punya makanan ada di lemari yang satu, nak ya. Tetapi tanpa disadari anak ini mengambil jatah ayahnya. Nah, jatah ayahnya. Jatah ayahnya. Pak Jatah Buya, ayahnya. ya. Sedangkan itu sudah diniatkan oleh ibunya, bukan diperuntukkan untuk anaknya, tapi untuk ayahnya. Gitu. Jadi kalau ingin menjadi orang yang sufi, ingin menjadi orang yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seperti Ibrahim bin Adham tadi membeli 1 kilo, dia berpikir yang 1 biji jatuh itu sudah bagian dari 1 kilo itu, kan gitu. Berarti dalam konteks melihat contoh ini, bahwa semua itu harus diperuntukkan benar-benar untuk kita, baru kita makan. Kalau kita tidak diperuntukkan untuk kita, sebaiknya kita meminta kepada orang yang diperuntukannya. Iya, jadi Buya tidak ada samar-samar Buya ya? Ya, nggak boleh, harus jelas. Harus jelas. Contoh misalnya gini, Iya. 2 cangkir nih, ada isi teh di dalam, tapi saya belum lihat ya. Iya. Saya belum lihat nih gitu. Ini kan diperuntukkan, satu Ustadz Bambang, satu untuk saya. Tiba-tiba ada yang datang langsung minum. Nah itu subhat tuh. Subhat. Nah, subhat. Subhat, Kalau ya. mau diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala doanya, tanya dulu, ini diperuntukkan untuk siapa? Untuk peruntukan siapa? Oh, untuk Pak Wartabone misalnya. Oh, kalau begitu, dia minta sama Pak Wartabone. Pak Wartabone, boleh nggak saya minum ini? Ya. Oh, fadhol, silakan. Halal. Kira-kira hal-hal yang kecil seperti itu. Begitu juga pakaian. Pakaian saudara kita harus pamit. Ya kan? Begitu juga uang. Uang suami kita harus izin, minta, supaya semua diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ustadz Bambang bisa bayangkan, kalau uang suami diminta diambil tanpa meminta, ya kan gitu. Kemudian beli lipstik, kemudian dia pakai tanpa dia lapor sama suaminya, kemudian dia berdoa. Seperti Ibrahim bin Adham tadi, 1 biji kurma, ya. 4 bulan doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, amalnya sia-sia. Subhanallah. Nah, kira-kira bagaimana kalau lipstiknya ada 1 lusin? Ya kan? Iya, dia pakai terus-menerus, baru dia menangis di tengah malam, ya Allah, kabulkan ya Allah. Kira-kira Allah bilang, bagaimana saya kabulkan? Lipstik itu kok nggak pamit-pamit tuh pemilik uangnya, kira-kira gitu. Ya, contoh-contoh hal-hal yang kecil gitu, hal-hal kecil. Nah, yang selanjutnya adalah tentang silaturahim. Silaturahim ini jangan terlalu sempit kita memaknainya, tetapi kita harus pahami dulu bahwa Rasulullah SAW bersabda, la yadkhulul jannata qati'. Tidak akan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Jadi jangan sampai ada amarah sama orang, sumpah-sumpahin orang, sudah sampai mati saya nggak bakal baik sama dia. Nggak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh. Tidak boleh, Bu ya. Mungkin tidak saling memaafkan lagi, Bu ya. Atau misalnya gini kan, kalau kita misalnya, kalau dia sudah saya dukung misalnya, tapi dia tidak pernah memberikan apa-apa kepada saya, pokoknya saya nggak mau. Nggak boleh. Nggak boleh, Bu ya. Nggak boleh. Jangan memutuskan tali silaturahim. Karena inti daripada silaturahim itu yang dijelaskan oleh Syekh Yusuf Al-Makassari, hakikatul Islam idkhalus surur fil qalbi ikhwani. Hakikat orang Islam itu adalah mampu memasukkan rasa kegembiraan di hati orang lain. Maka pertanyaannya bagi kita, saya Muhammad Wartabone, Ustadz Bambang dan yang lainnya, kita bertanya, apakah keberadaan kita sudah beragama Islam ini sudah membahagiakan orang lain? Di dalam keluarga kecil kita, saya suami, istri, anak dan sebagainya, keluarga kecil dan sebagainya. Maka menerjemahkan dalam kondisi COVID seperti ini, kita bisa telepon, kemudian kita bisa video call, dan kalau misalnya dia berhubungan agak jauh menggunakan pesawat atau mobil,
sebaiknya uang tiket itu dikirim melalui rekening aja. Iya, gitu, rekening ya aja kan? Buya ya. Ya, atau Supaya dikirim cepat, lewat Buya. lewat Iya. Buya dulu gitu ya. Iya. Dikirim ke Buya dulu, nanti Buya terusin kepada Iya. keluarganya. Iya. Pertanyaannya, kalau ada orang lain yang mengirim uang kepada kita di kondisi menjelang lebaran atau tidak pun di lebaran, pertanyaan kita gembira apa enggak? Pasti gembira. Pasti gembira, Buya. Nah, itulah Islam. Hakikatul Islam idkhalus surur fil qalbi. Hakikat orang Islam itu mampu memasukkan rasa kegembiraan di hati orang lain. Senyum Ustadz Bambang gembira nggak? Gembira, Buya. Ah, Ya. Maka itulah Islam. Maka disebutkan dalam hadis Arba'in, hakul muslim alal muslim sittun. Hak orang muslim terhadap muslim lainnya itu ada 6. Idza laqitahu fasallim alaih. Kalau bertemu hendaknya memberikan salam. Wa idza da'aka fajibhu. Kalau diundang, penuhi undangannya. Jangan lihat-lihat. Yang undang ini orang besar, pergi hadir. Yang undang ini orang kecil, nggak mau hadir. Jadi pilih-pilih Jangan, nanti ya, boleh. Buya. Iya. Wa idza da'aka fajibhu. Wa idza stansahaka fansahu. Kalau dimintakan nasihat, berilah nasihat-nasihat yang bagus. Jangan kata-kata yang menyinggung perasaan orang. Contoh misalnya ada orang mau minta cerai. Pak, saya mau cerai. Oh ya sudah, kau cerai aja, kau masih kuat apa? Jangan, nggak boleh. Nggak boleh cerai. Kasihan anak-anakmu. Kau mau cari yang seperti bagaimana lagi gitu ya? Ya kan? Jadi Buya harus memberikan solusi. Harus Buya. memberikan solusi dan Iya. memotivasi sehingga jangan terjadi begitu. Wa iza stansahu fansahu wa iza atasa fahamidallah fasamithu. Kalau ada yang bersin mengucapkan alhamdulillah, kemudian mendengar yarhamukumullah, kemudian maksudnya itu adalah bagaimana kita bersimpati kepada orang lain. Kalau ada orang yang susah, kita tengok gitu kan? Kita tengok, kita bantu kan gitu. Wa idza marida fa'udhu, kalau ada yang sakit kita datangi, ya kan? Jangan nanti ada kepentingan baru datang gitu. Wa idza mata fattabi'hu. Kalau ada yang meninggal, datang ziarah. Nah, kira-kira itu hak kita terhadap muslim. Nah, itulah konteks kita membangun tali silaturahim, minimal kita